Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septian Abdul Aziz, NIM D1D021035. Saya dari Program Studi Kehutanan Universitas Jambi Angkatan 2021. Baik rekan-rekan, di sini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Baik Rimbawan, jurnal ini ditulis oleh Sumarudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numbas pada tahun 2018, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kaji lokasi situs terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara. Tujuan untuk mengidentifikasi suatu luasan wilayah yang terdegradasi, jenis kerusakan yang terjadi pada lokasi yang terdegradasi, dan menentukan pola pemulihannya. Luas degradasi Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 298,84 hektar dari hasil identifikasi citra visual tahun 2016. Kemudian dilakukan pengukuran langsung terhadap Suaka Marga Satwa Kokmara dengan luasan 122,65 hektar. Penentuan jenis kerusakan pada situs yang terdegradasi dilakukan dengan cara inventarisasi tegakan untuk menentukan jumlah permukaan alam dengan diameter 10 cm sampai 20 cm dan tegakan berdiameter lebih dari 20 cm. Lokasi terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar, rusak sedang dan tumbuhan pola pemulihan pengayahan. Nah, Rimbawan, hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Mari kita bahas. Dalam jurnal ini, hal yang melatar belakangnya adalah kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTSII tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar. Rujukan dua kawasan ini adalah untuk pengolahan habitat rusa atau Cervus timorensis, kera hitam, macaca mora, rangkong, ricticeros, kasidik, babi hutan, sus vitatus, musang, felis bangelensis, dan kuskus palanerensius yang merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem sebagai kawasan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat yang telah terdegradasi. Akibatnya terjadi degradasi hutan yang menjadi masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48/Menhub 2/2 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Pada jurnal ini, lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi terdegradasi secara mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, kemudian dilakukan analisis data.
Dari hasil analisis foto udara atau citra merupakan luasan dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Sahabat Rimbawan, dari hasil perbandingan tersebut dilakukan analisis melalui berbagai metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Analisis data ini merujuk pada Perdirjen KSDAE nomor P12-KSDAE Set tahun 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra, penginderaan jauh atau metode remote sensing dan atau ground check. Remote sensing di sini merupakan interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkatan kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga di dalam jurnal ini untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisis vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Sahabat Rimbawan, adapun hasil dari jurnal ini adalah yang pertama, luasan lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar yaitu 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual ataupun manual dari foto udara citra tahun 2016. Hasil yang kedua, luasan lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara hasil pengukuran ground check adalah 122,65 hektar. Yang ketiga, pada plot atau petak yang di dalam kawasan yang terdegradasi termasuk dalam rusak sedang dan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu SP atau bambu, Filisium SP atau Terestresa, Dracontomelon atau Rao, Marapau atau Mangirefek Mangifera SP, dan Kirasa atau Garcinia mangostana. Nah, Rimbawan, itulah hasil review jurnal. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat Rimbawan. Sekian, terima kasih. Salam Rimba.